Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Mager Talk, Mantiga Jember Talk Show. Tenang aja, meskipun nama podcast kita Mager Talks, kita nggak akan pernah mager buat berbincang-bincang sama teman-teman semuanya. Iya nih, sebelumnya kan ini masih perdana dan kita belum perkenalan nih. Pasti banyak yang belum kenal nih sama kita. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Bisri dari kelas 12 IAGA. Dan saya Rizka Amalia Gunawan Putri dari kelas 12 IPA 1. Dan kita kali ini kedatangan bintang tamu yang super spesial dan pastinya seluruh warga Mantiga Jember sudah tahu nih siapa bintang tamu kita. Siapa sih yang nggak kenal sama bintang tamu kita kali ini? Ya, kali ini kita kedatangan bintang tamu Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember dan Bapak Wakakesiswaan Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember. Oke, dan untuk Bapak Kepala Madrasah silakan menyapa teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah podcast kita sudah bisa meluncur dan bisa digunakan. Harapan kami ini bisa menjadi sesuatu untuk madrasah kita dan ajang tempat berkreasi, ajang untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang podcast. Saya berharap semuanya bisa belajar tentang kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sambutannya. Sekarang silahkan Bapak Wakakesiswaan kita untuk memberikan sambutan buat teman-teman semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget hari ini sudah mengundang kita berdua. Semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan yang paling penting adalah meningkatkan kreativitas. Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Oh iya nih Pak, ngomong-ngomong masalah podcast nih. Dulu awal-awal itu gimana sih Pak? Kok tiba-tiba punya Muncul ide gitu. Kenapa membuat podcast seperti itu Pak? Iya, madrasah kita itu kalau dilihat posisinya memang jauh dari kota. Ya. Dibilang Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember ini ada di Jember bagian selatan, bagian barat, pojok, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Namanya saja Mantiga Jember, tapi posisinya jauh dari kota Jember. Betul. Nah ini dengan posisi geografis seperti ini kita kalau tidak membuat terobosan yang sekiranya berbeda dengan yang kita tidak akan dilihat dan dilirik oleh masyarakat luas. Masyarakat terutama oleh murid yang selama ini menjadi keluarga besar kita. Sehingga ide dari teman-teman semuanya, keluarga madrasah, wabil khusus Pak Kesworo dan teman-teman, Pak kita harus punya sesuatu ini. Tidak bisa kalau hanya seperti ini, berkali-kali beliau usul ke saya. Dan alhamdulillah pada era sebelum saya kemarin Pak Insur Haryanto sudah bisa merealisasikan ini. Memang ini tidak lepas dari semua keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember. Dengan maksud dan tujuannya memang kita ingin mempunyai sesuatu dari yang beda dari yang lain. Ini motivasinya sementara itu. Baik. Terima kasih. Kalau dari sisi Bapak Kasworo sendiri nih gimana? Kan ini udah dapat ide dari kepala madrasah sebelumnya, dari Pak Insinyur Haryanto gitu. Nah. Jadi ide berawal adanya podcast ini sebetulnya ya sepenuhnya tidak datang dari saya sama Pak Kepala, tapi memang murni dari anak-anak sekalian ketika waktu itu kita dihadapkan dengan kondisi pandemi. Masih ingat ya Rizka ya? Ketika kita pandemi itu kita harus online. Di situ kita sama-sama ternyata memang sangat butuh banget. Jadi kita harus berubah dengan kondisi yang mau nggak mau harus beradaptasi kan ya, adaptasi. Dan itu gayung bersambut ketika kita diskusikan dengan Pak Kepala, kemudian dengan tim kecil, sepertinya memang harus ada. Apalagi
saya melihat potensi bakat kreativitas siswa dari anak-anak OSIM, anak-anak MPK, termasuk dari yang menguasai bidang IT seperti Prodistik itu harus ada semacam wadahnya sehingga muncullah kegiatan podcast ini. Benar sekali. Jadi selain untuk memberikan sesuatu yang berbeda dari madrasah lainnya, kita juga untuk menggali potensi dari siswa-siswi di kan Jember. banyak banget potensi di Mandika Jember. Mungkin saya Perlu boleh dikembangkan. Menambahkan sedikit terkait Ya, dengan Pak. keberadaan podcast ini. Di saat saya mungkin BLT yang pertama dulu, ya jelas setiap kali ada event itu, misalkan pembukaan Matsama, apa saja itu saya kan diminta video. Video. Akhirnya saya buatnya juga kerepotan. Ngatur suaranya bagaimana, gambarnya bagaimana. Makanya saya berusaha untuk mengingat kembali pendapatnya Pak Kasworo itu. Dan ketika membuat sambutan itu saya hampir berjam-jam di rumah membuatnya itu. Makanya Pak Kas, seandainya kita punya podcast ini, Pak, sama duduk langsung selesai masalahnya. Ini salah satu juga kejadian di saat yang diceritakan awal mula Matsama loh. Iya. Awal Matsama di masa pandemi ini kan kita tidak bisa tatap muka seperti ini. Saya harus memberikan sambutan apa saja dari rumah tapi dalam bentuk video. Nah, ini juga jadi persoalan. Makanya dari ide itu mungkin terus kita perkuat, kita akhirnya muncullah podcast ini. Jadi nggak langsung jadi ya, pasti Nggak ada langsung. sejarahnya, ada Sangat perjalanannya. panjang, ada perjalanannya. Ada perjalanannya. Terus kira-kira dalam merealisasikan podcast ini apa anggarannya tuh berapa sih Pak? Kira-kira pasti kan nggak akan murah nih. Banget Ya, perkiraan deh Pak, perkiraan lah. Iya. Untuk merealisasikan podcast Memang ini. kita lembaga negeri itu ada namanya DIPA, ya, daftar isian pengguna anggaran. Artinya di situ itu DIPA itu terutama anggaran melalui BOS itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk menopang kegiatan siswa. Termasuk uang tarikan dari komite yang lain itu memang menurut undang-undang harus digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan peningkatan kreativitas kualitas dari siswa itu sendiri. Makanya kita berpikir berapa sih kebutuhan podcast itu. Kalau kita menyebut angka ya cukup besar. Tapi kalau melihat perlunya dan manfaatnya itu tidak sebanding, tidak apa-apalah berapapun anggaran itu dikeluarkan. Yang jelas anggaran yang kita alokasikan itu sesuai dengan aturan yang ada di Cukis maupun Cukla di anggaran DIPA itu sendiri. Kita tidak mengada-ada, artinya dan itu dibolehkan. Kita sudah konsultasi dengan pasti ada perizinannya juga. Iya, pengadaan barang itu kan ada prosedurnya sendiri. Sehingga kita tidak bisa melangkah tanpa ada aturan itu. Kalau menyebut angka ya saya kira tidak perlulah di sini. Yang jelas kalian sudah bisa menikmati ini, gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Tapi yang jelas memang kemanfaatannya memang sangat di era luar biasa sekarang ini Pak. memang butuh banget. Ya bisa kalian cermati, di MAN itu kan banyak sekali kegiatan. Benar sekali. Sementara wali murid, masyarakat itu kan tidak bisa setiap saat masuk ke dalam melihat secara langsung acara. Saya berharap kita, podcast ya, Pak, ini nanti menjadi corongnya. Jadi corongnya setiap kegiatan informasi tentang perkembangan Man yang 3 ada di MAN 3. Ya alhamdulillah ini sama Pak Kepala dan Dewan Guru yang lainnya disambut dengan baik, sehingga tinggal sekarang kreativitas kalian yang gimana cara kita mengembangkan saja seperti itu. Dan untuk pasti punyalah Pak harapan yang sangat besar untuk podcast ini ke depannya. Ya jelas loh, kita sangat berharap podcast ini tadi saya katakan menjadi sesuatu di MAN 3 Jember ini. Maaf saja mungkin lembaga kalian belum ada, kita sudah ada. Ada dulu. Makanya saya sangat berkepentingan dan mengharap kepada pengurus podcast ini nanti bisa memunculkan ide-ide produk kreatif kalian, sangat saya tunggu. Dan kalau bentuk itu nanti menjadi viral mamanya, akan saya viralkan kemana-mana. Amin. Viralnya dalam tanda kutip yang baik ya. Yang baik ya Pak ya, yang positif. Harus yang positif. Artinya nanti
kedepannya podcast ini menjadi semacam ikon. Kita punya Prodistik itu menjadi booming sekali, Pak. Ngawali di Mantika ini. Tapi sekarang di tempat lain sudah ada. Bukan berarti kita tinggalkan, tetap kita jaga Prodistik itu, kita tingkatkan. Cuman podcast ini karena baru, saya sangat berharap mudah-mudahan muncul ide-ide baru, produk-produk baru dari podcast ini sehingga menjadi sesuatu di Mantika Jember ini. Tapi yang jelas memang harus punya target nih. Target iya Pak. Saya punya harapan, ide mungkin ke depannya kita mengundang tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh Mas. Bila perlu kita ngundang seperti ya kekinian lah. Misalkan sekarang yang ngetren siapa misalkan diundang. Sekali waktu memang harus diprogramkan lah, ditargetkan lah. Bila perlu ngundang Denny Cakna. Denny Cakna. Nyanyi bareng. Nyanyi bareng nanti masalah kan ya, atau tokoh pendidikan. Atau bila perlu nanti Pak Kemenak ya Pak Iska ya. Pak Kemenak kita undang sehingga bisa memberi sehingga nanti keluarga besar Mantika itu tahu siapa sih bapaknya Kementerian Agama Jember. Itu nanti saya berharap nanti begitu ya Pak Iska ya mungkin ke depan. Lebih dari itu saya berharap begini Pak Kas, barangkali kalau kita bisa mengemas dengan baik dan Pak Kepala berkenan, beliau menyampaikan apa misalkan program Kementerian Agama Kabupaten tentang Jember, aturan-aturan ASN tentang apa saja bisa jadi lewat podcast ini lebih meluas lagi, transparan lagi. Target yang ingin dicapai lah ya. Di Kementerian Agama Kabupaten Jember itu apa? Karena di Kementerian Agama itu kan tidak hanya pendidikan saja Pak Kas. Ya, betul. Ada KUA, ada syariah, zakat, macam-macam lah di situ. Biasanya Pak Kepala ingin mensosialisasikan program Kementerian Agama. Barangkali beliau nanti setelah melihat podcast kita, ini ada tempat yang bisa menyampaikan itu secara luas melalui media-media online. Itu harapan saya mungkin lebih dari hanya sekedar ke kita. Orang luar pun mungkin alumni kan juga bisa membuat podcast. Karena kemarin saya begitu posting gambarnya, logonya itu saya sudah banyak yang komentar. Pak, kapan kita diberi kesempatan? Siap kapanpun. Udah banyak yang mengajukan diri ya Pak. Datang saja ke Mantika nanti sampaikan apa-apa. Lebih-lebih nanti yang alumni yang berprestasi Pak. Yang berprestasi. Yang memberikan testimoninya kepada adik-adiknya barangkali bisa menjadi motivasi. Untuk mereka. Saya kira itu. Jadi mungkin bisa jadi yang alumni itu mungkin kisah inspiratif alumni misalnya. Kisah inspiratif alumni bisa jadi. Yang ada di kampus, yang ada yang wira swasta. Bahkan yang udah bekerja betul. ya Pak. Ada alumni dari Mantika itu yang sukses buka bakso di Banyuwangi dan pasarnya luar biasa. Itu kan bisa jadi kisah inspiratif. Ya, inspiratif. Di luar itu mungkin yang di bidang pendidikan nanti bisa diundang juga Pak. Banyak banget sih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi itulah harapan dan cerita-cerita sejarah dari podcast ini. Okay. Jadi kita lanjut, benar lagi kita nggak akan bertanya seputar Mantika saja, tapi kita akan bertanya-tanya sisi lain lah dari Bapak Kepala Madrasah dan juga Bapak Wakakesiswaan kita. Sebelumnya kami mohon izin ya, kita kan udah kelas 12 nih, takutnya salah omong nanti nggak jadi lulus kita nih. Takutnya jadi kami mohon izin dulu ya. Sekarang kan zaman terbuka, jadi bisa apapun yang ditanyakan, silakan. Ya baik. FYI ya, for your information buat teman-teman semua, Bapak Kepala Madrasah kita ini sedang menjabat di 2 madrasah sekaligus, benar begitu Pak? Ya. Iya. Di Mantika Jember dan di MTSN 9 Jember nih. Jadi saya mau tanya nih Pak, suka dukanya menjabat di 2 madrasah, pastinya kan pikiran waktunya itu terbagi itu Pak. Jadi suka dukanya itu gimana nih Pak? Ya jelas kalau bicara suka dan duka itu kalau saya pisahkan tersendiri. Ya. Tugas tetap tugas, karena kami sendiri terikat dengan sumpah ASN, bahwa ASN itu siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Mungkin kebetulan saya definitif di MTs Negeri 9 dan kebetulan di sini Pak Arianto per 2 Agustus sudah purna, maka saya diminta untuk membantu Kementerian Agama untuk mengawal Mantika Jember ini. Yang jelas bagi saya tugas itu tidak ada dukanya. Semuanya harus dijalani dengan perasaan suka. Sebab kalau kita bicara duka ya semuanya duka. Ya. Karena
apa istilahnya suka dan tidak suka terhadap tugas itu kembalinya kepada diri kita. Gantung, Kita ya. sendiri. Niat kita dalam hati. Sama kalian belajar. Belajar itu kalau dari rumah sudah niatnya kurang benar, bukan tidak benar ya, kurang benar. Sampai di sekolah pun juga belajarnya mungkin ogah-ogahan. Sama dengan kami dengan Pak Kas ini. Jauh lah Pak Kas ini. Iya. Dari Ambulu, saya dari Jember, Tegal Besar sama, 50 kilo sampai di sini. 45 kilo saya Pak ya. Iya, Kalau bicycle kurang 50 lebih. ya. Iya. Apakah itu akan jadi duka? Ya sangat duka kalau dibilang duka, tapi bagi kami itu bukan duka, tapi itu sudah tantangan dan kewajiban untuk jalan tugas dengan hati yang ikhlas. Insya Allah saya tidak akan menyatakan sebagai duka, tapi suka semuanya karena bisa ketemu sampean semua dengan semangat seperti ini, hilang capek saya. Betul ini, kalau di rumah saja mungkin bisa stres Pak. Betul. Tapi dengan ketemu teman-teman guru, anak-anak didik di sini, hilang semua capek saya itu. Makanya saya katakan kalian sekarang belajar yang sungguh-sungguh, jangan anggap tugas belajar sesuatu yang tidak enak, beban, dinikmati saja. Saya kira itu, sehingga saya menjabat di 2 tempat ini memang orang luar, teman-teman tuh melihat nggak capek tuh Pak. Ya capek saya bilang gitu. Nggak ada tugas Pasti capek ya Pak. Hari ini saja saya jam 8 sampai undang jam 10 saya harus ada rapat di MTSUM. Tapi ya sudah saya laksanakan saja. Cuman saya pesan kepada teman-teman semua tolong jangan mengharap saya nunggui Mantiga mulai jam 7 sampai jam 3. Nggak bisa. Di Kencong juga begitu, harus berbagi. Harus membagi Tapi waktu. alhamdulillah teman-teman saya di Mantiga, teman-teman saya di MTS Negeri 9 Kencong itu luar biasa. Luar biasa. Bisa mensupport saya dengan kondisi keterbatasan saya seperti ini. Itu jawaban saya. Iya, terima kasih nih. Terima kasih nih Pak. Kalau untuk Bapak Kasora sendiri nih kan menjabat menjadi wakil kesiswaan sudah sangat lama nih Pak. Gimana sih Pak suka dukanya ketika menjabat di wakil kesiswaan gitu Pak? Kan sudah sangat lama banget Pak. Ya sama dengan Pak SK tadi, apapun yang menjadi tugas, karena memang ASN itu kan menjalankan tugas. Ya. Tugas yang memang harus kita jalankan. Yang paling penting sebetulnya di kesiswaan itu memang yang dibutuhkan itu kan kreativitas. Tanggung jawab, kemudian punya meluangkan banyak waktu. Yang paling penting itu. Karena pengalaman saya ketika sebelum saya di Mantiga kan saya pernah di SMA Bima Ambulu, termasuk di Al Amin, di SMA Negeri Jenggawa. Pengalaman saya itu ya banyak sekali memberikan warna. Warna. Sehingga saya kadang-kadang kesiswaan ini harusnya punya kegiatan seperti ini misalkan. Jadi harusnya waktunya dijalankan misalkan tidak terlalu sore hari, malam hari. Jadi memang butuh kreativitas. Baik. Terima kasih nih Pak. Oke, terus sekarang kan sempat kepikiran gak sih mau jadi kepala madrasah? Nah dulu sempat kepikiran kalau ternyata bakalan jadi kepala madrasah nih Pak. Pernah nggak? Perjalanannya tuh gimana? Untuk saya tuh Pak Kas. Untuk jenengan Pak, kepala tiba-tiba kan madrasah. kayak tiba-tiba jadi kepala Yang madrasah sudah jadi gitu kepala Pak. kan Pak Iska ya. Iya. Gini Mas ya. ASN itu tidak boleh nuntut jadi apa tidak boleh. Bahkan Pak Kepala itu kalau memberikan arahan, kalau sudah tertulis di apa istilahnya Lauful Mahfud. Misalkan Pak Kas nanti tahun sekian jadi kepala, itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi kalau tidak tertulis di sana apapun usahanya insya Allah dikejar pun tidak akan jadi. Artinya begini Mas ya, jabatan itu tidak boleh diminta. Tapi juga tidak boleh ditolak. Ya. Kita mengalir saja. Saya ngabdi di Mantiga itu sudah lama, mungkin tahun 97 saya. Terus saya jadi wakil kurikulum tahun 2007 sampai 2012. Kemudian 2012 sampai 2016 ya jadi guru biasa. Tidak jabat apa-apa saya. Tahun 2016 ya karena tadi saya katakan ada takdir Allah. Saya jadi kepala ya jadi saja sudah. Ikutin aja ya. Ikutin saja alurnya gitu Pak. Jadi kalau kita hidup tuh ya target sih namanya orang keinginan tuh ada tapi ya setidaknya itu jangan jadi tujuan utama. Kita kerjakan yang di depan kita dengan sungguh-sungguh insya Allah itu akan berbarokah dan bermanfaat. Itu inti konsepnya seperti kalau saya loh nanti sehingga tidak ada harus begini nanti justru kita akan
tertekan dengan target-target itu sendiri kan, manakala target itu tidak bisa terpenuhi. Ya, sehingga nantinya kalau kita terlalu ambisius, justru kita yang akan terjebak dengan ambisi kita sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Oh iya nih Pak, ngomong-ngomong Bapak Kasworo sendiri nih. Gimana? Kan dulu pasti perjalanannya nggak langsung jadi guru, pasti kan mulai dari siswa seperti kita dulu juga Pak. Pasti waktu masih SMA-nya atau waktu SMP juga mengalami masa-masa yang sangat gimana gitu Pak, indah mungkin bisa menjadi primadona sekolah dan lain-lain gitu Pak, mungkin dikejar-kejar cewek. Bisa diceritakan Pak, mungkin ada pengalaman yang bisa memotivasi kita lah Pak gitu Pak. Ya saya kira saya sama dengan kamu lah. Ya pernah mengalami masa muda lah, masa indah mungkin ya. Cuma ketika ya mungkin kalau saya merasakan, kalau saya membandingkan ya masa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu memang masa yang paling indah dan tidak pernah terlupakan. Itu di masa SMA kayak masa SMA kayak masa SMA. Masa SMA. Ada apa nih di masa SMA-nya Bapak Kasworo nih? Ada apa? Kira-kira ada apa ya? Ya dikatakan masa paling indah memang ketika itu kita sudah mulai mengenal lawan jenis. Nah, terus yang kedua kita itu bisa hidup tanda petik bebas ya. Bebas artinya apa? Kita makan, minum, uang segala macam itu kan sudah ada orang tua. Sementara target akademis waktu itu ya tidak begitu tinggi waktu. Beda dengan di kampus loh ya. Kalau di kampus itu sudah persaingan sudah persaingan. Kalau di SMA itu memang betul-betul murni kayak seneng-seneng terus itu. Seneng-seneng terus itu. Jadi sama dengan kamu. Jadi ya pernah mengalami masa-masa ya dimarah guru, masa terlambat ya. Itu pasti kalau terlambat. Bukan cuma kita aja ya. Jadi itu malah justru membekas ya, membekas. Cuma waktu itu bukan saya ingin membaikkan diri ya. Waktu itu saya istilahnya itu masih konsisten karena saya dulu itu sudah mulai menyadari ini juga jadi pelajaran buat kita bersama. Jadi hidup itu memang harus punya satu ya seenggak-enggaknya keahlian. Waktu ketika SMA saya tidak punya keahlian apapun. Sehingga saya harus sekolah, harus kuliah. Karena kalau saya tidak kuliah, tidak sekolah ya besoknya itu mau jadi apa kan? Itu maksudnya begitu ya. Jadi kenangan adalah. Dulu pernah ikut organisasi enggak sih Pak sama kayak kita? Ketika di SMA saya itu ya ikut organisasi tapi tidak punya peran-peran penting banget. Makanya saya membayangkan misalkan kamu mantan ketua OSIS ya Mbak Rizka. Harusnya kamu jauh lebih hebat dibandingkan saya. Ketika SMA saya bukan ketua OSIS loh ya. Saya bukan ketua OSIS itu loh. Tapi memang dunia itu berputar, betul. Saya merasakan sekali dunia berputar. Ketika SMA dulu saya punya teman yang cantik, yang ganteng, yang kaya itu banyak. Tapi sekarang nggak jadi apa-apa. Kenapa? Ya itu mungkin dunia berputar. Jadi ini bisa menjadi pelajaran kita bersama, kalian juga, bahwasanya kalau kamu ingin punya penghasilan, kedudukan, jabatan, dan itu memang harus dipersiapkan. Harus dikejar gitu. Nggak bisa seperti warisan. Oh, jabatanku tak wariskan ngawamu, nggak bisa. Jadi harus digapai sendiri dengan usaha kita sendiri gitu Pak. Ikhtiar dan doa pastinya. Betul, maksud itu. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Kepala Madrasah kita sendiri nih, gimana masa-masa yang tak terlupakan? Ada di masa mana nih Pak? Ya kita belajar itu kan mulai kecil. Jadi perkembangan anak SD usia 6, kalau dulu 7 tahun sampai 12, kemudian SMP, kemudian SMA. Itu punya kesan sendiri-sendiri. Memang zaman saya kecil dengan Pak Kasworo dengan kalian tuh beda. Beda. Cuman keunggulan generasi saya dengan Pak Kas itu kita mengalami lompatan perubahan dunia yang luar biasa. Masa kecil saya masih merasakan, saya waktu kecil ibu saya masak pakai kayu. Kamu enggak akan tahu. Kayu bakar. Iya, Mungkin kan? nenek sih yang tahu kalau pakai kayu gitu, tapi udah jarang banget. Iya, artinya begini loh. Keuntungan kami, generasi kami ini bisa tahu kondisi sebelum era milenial dengan melihat
era kamu Karena sekarang ini. sekarang bisa ada perbandingan lah Pak ya jadinya Pak ya. Sama-sama tahu iya. dua-duanya. Masa saya waktu kecil dulu sama dengan Pak Kasworo, memang betul. Mungkin saya waktu SMA-nya saya garis bawahi. Saya waktu ngajar dulu sering ngomong Pak Kas, jangan sia-siakan masa-masa SMA. Dan itu tidak akan terulang. Tidak terulang, benar. Betul ini. Berangkat sekolah bersama, nggak pakai seragam dimarahi guru, tugas-tugas tidak selesai kita juga dimarahi. Kalau kalian sudah mahasiswa, tidak ada yang reken itu. Kamu mau ngerjakan tugas, kamu tidak kuliah, silakan. Tahu-tahu nanti tidak lulus. Betul. Tapi kalau SMA kan enggak. Kita dibimbing banget Kamu di kenapa SMA. enggak mengerjakan tugas? Loh kamu kok enggak seragam? Itu masih ditanya kalau SMA. Aliyah maaf saja bukannya. Masih ditanya. Tapi kalau sudah sekali nanti kelas 12 ya, lulus kamu tidak berganti, kamu akan mengalami perubahan lingkungan dan cara belajar yang luar biasa. Ini harus makanya betul gunakan masa-masa SMA ini sebaik-baiknya. Jangan kamu sia-siakan. Iya betul. Sehingga belajar, komunikasi dengan teman itu harus betul-betul maksimal. Sebab tidak akan terulang. Apalagi sudah mendekati ujian madrasah. Ujian madrasah ini udah Banyak-banyakin kenangan kurang ya, 1 bulan dialihin lagi. iya. Banyak-banyakin kenangan. Sampaikan nanti pas Senin kepada adik-adik kelasmu. Gunakan untuk meningkatkan potensi terutama yang positif-positif itu. Ya sedikit-sedikit kan negatif ya namanya anak Anak wajar pasti lah. Pak. Tapi jangan Jangan berlebihan. Karena bagaimana juga nasib kita, cita-cita kita yang bisa menentukan dari kita sendiri, bukan siapa-siapa. Terima kasih nih, sangat memotivasi teman-teman semuanya di rumah pastinya. Nah, ini for your information juga ya, Pak Kapala ini pernah sempat menjadi guru juga di Mantiga Jember nih ya, dengar-dengar. Nah, jadi seenggaknya pernah tahulah dulunya Mantiga Jember itu seperti apa. Nah, perbedaannya dari Bapak dulu jadi guru sampai sekarang akhirnya menjadi kepala madrasah itu apa sih bedanya, Pak? Iya, saya ngajar di Mantiga Jember mulai tahun 1997. Kita aja belum lahir ya. Kayaknya belum lahir ya. Belum lahir Belum Pak. lahir. Kalau dihitung jadi gurunya mungkin 19 tahun, karena 2016 saya harus pindah tugas di MTS Negeri 1 Jember. Kemudian tahun 2020 itu saya pindah lagi MTS 9. Nah, di saat saya mulai dinas di Mantiga Jember ini ya kondisinya masih sangat sederhana. Bangunan saja yang musola ini masih kelas ini. Adanya bangunan ini terus ke timur sampai kantin. Lainnya belum ada. Menghadap ke utara semua. Jadi sangat sederhana. Makanya dari tahun ke tahun memang saya mengalami beberapa kepala madrasah. Alhamdulillah sampai sekarang itu ada namanya. Yang pertama kesini sama almarhum Bapak Bajuri, Allah maghfirlahu, mudah-mudahan amal beliau juga diterima insyaallah dan selalu mendapatkan pahala yang sudah dikerjakan. Kemudian setelah Pak Haji Bajuri ganti Pak Haji Ahmad Dimyati juga sudah almarhum. Kemudian setelah Pak Dimyati ada Pak Makmur, Pak Kas mengalami mungkin tahun Pak Makmur itu dinas di sini tahun 2003 sampai 2003 sampai 2007. Kemudian Pak Anwari Pak Kas ini, Pak Anwar 2007 sampai 2009. Kemudian 2009 sampai 2012 Pak Abdul Wahid sudah purna semua ini. Kemudian 2012 sampai 2000 Pak Harno itu sampai 2019 ya. 19 kemudian almarhum Pak Ashar dengan Pak Aryan. Saya sempat PLT juga di sini setahun lebih. Kemudian Pak Arianto mungkin hanya 8 bulan. Pak Arianto purna, saya PLT lagi. Jadi 2 kali saya PLT di Mantiga ini. Memang kalau dari tahun ke tahun perkembangan Mantiga luar biasa. Sehingga saya sebagai saksinya ini melihat bahwasanya apa yang diupayakan oleh stakeholder madrasah ini luar biasa. Mulai dari komite, dewan guru, kemudian siswanya untuk menuju arah madrasah yang hebat dan bermartabat. Luar biasa. Makanya saya sangat bangga sekali dengan perkembangan di Mantiga ini karena saya ibaratnya
sebelum jadi apa-apa ya karena Mantika Sama ini. 3 Jember. Betul, karena bahkan juga waktu 19 tahun itu bukan waktu yang pendek. Ibaratnya saya lahir batin digembleng di Mantika ini ya merasa memilikinya mungkin lebih daripada yang lain. Karena tahu persis secara madrasah ini mulai dari yang tidak punya apa-apa sekarang sudah punya apa-apa ya. Sampai luar biasa Iya, madrasahnya sekarang ya Pak. ya ini mungkin kalau ditanya kesaksian saya seperti itu. Bahkan saya mungkin kalau melihat sejarahnya sebelum ini madrasah kita kan berada di Masjid Baitul Salam itu masih swasta filial dulu. Ya ini alhamdulillah sekali kita sudah bisa berkembang. Cuman dengan kondisi yang sudah sebagus ini tugas kita lah kalian semuanya ini nanti untuk mengawal, mengisi madrasah ini biar lebih hebat lagi, lebih bisa dibanggakan oleh alumni-alumni yang sudah pernah belajar di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember ini. Ini berarti udah lama ya Pak di Man 3 Jember nih. Udah pernah ngerasain pengalaman horor belum? Kira-kira ada nggak nih Horor pengalaman nih. horor di Man 3 Jember nih? Kira-kira ada nggak Pak? Gini ya, kalau cerita-cerita masalah horor itu saya sering dengar. Bahkan mungkin orang yang sering nunggu di sini Pak Mas Huri yang sekarang di TU itu sering juga cerita. Tapi prinsip saya begini loh, saya terus terang belum pernah mengalami hal seperti itu. Cuma denger aja berarti ya Pak? Atau mungkin kepingin ngalami Pak Iska? Waduh. Aduh. Karena saya pernah dulu waktu ruang koperasi jadi ruang kepala, saya pernah tidur sendirian di situ, tidak ada orang sama sekali. Tapi no problem, nggak ada apa-apa gitu kan Pak juga Pak. Gini loh, horor itu kan sebenarnya menciptakan kita sendiri. Hati dan pikiran kita. Oh hati. Hati kita sendiri. Kalau dengar cerita horor kita sudah horor juga, ya Cepat kejadian Oh, betul. coba, Pak. Oh. Karena dunia nyata dengan dunia yang di luar itu berbeda. Artinya kalau kita ingin masuk ke wilayah itu ya kebetulan terjadi. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya semua ciptaan Allah dan insya Allah itu sesuatu ada batasnya, tidak ada masalah. Nggak ada masalah berarti. Tidak ada masalah. Tapi kalau yang coba-coba ingin Nantang. ya seperti Pak Menantang. Kasri menawari saya seperti itu dan saya tergerak hatinya untuk ya kejadian betul. Kejadian betul. Oh. Ya, tidak hanya di sini sebenarnya di semua di tempat kita kan alam itu kan dibagi dua, alam gaib sama alam Berdampingan. nyata. Atau kita kalau bisa berdampingan dengan damai, tidak saling mengganggu kan. Jangankan alam gaib, alam nyata saja kalau kita nggak rukun saja kita saling mengganggu juga Saling tuh, mengganggu. ada masalah kan. Iya. Begitu juga dengan alam gaib. Makanya pesan saya kepada anak-anak, kalau ada cerita-cerita tentang Mantika yang horor seperti itu, sudah dengarkan saja. Positifnya Positive aja ya thinking Pak ya. aja. Bahwasanya itu semua adalah Ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah dan kita disarankan untuk selalu berdamai dengan siapa saja, termasuk dengan alam gaib. Alam gaib juga. Untuk Bapak Kasworo nih, kan Bapak kesiswaan dan pasti tahu menahu tentang prestasi siswa Pak. Dan pasti pernah di Man 3 Jember ada prestasi terbesar mungkin Pak yang pernah diraih Pak, bisa diceritakan mungkin Pak? Prestasi di Mantika itu kan ada dua ya, akademis sama non Non akademis. akademis. Jadi prestasi akademis ya kita pernah juara KSM, Kabupaten Jember, kemudian terakhir kemarin Porseni. Porseni yang awalnya dilaksanakan di tingkat KKM, KKM. kita kan menjuarai umum, Juara kemudian Kabupaten. kabupaten kita diantaranya ada Mas Ramzi ini yang singer Yang kemarin. juara 3 singer itu Pak ya. Juara 3, kemudian pencak silat, atletik, kemudian volleyball, banyaklah Ya, prestasi-prestasi banyak prestasi. yang ada di Mantika. Karena prinsip kita begini ya, saya sama Pak Iska ini kan lama sebetulnya berteman, mulai saya masuk di sini 2005 itu, kemudian nyambung lah visi misinya, sehingga kita Pak ini kita buat begini ya supaya anak-anak begini, sehingga nyambung lah gitu. Satu Termasuk frekuensi lah. Kalau Ya, kata anak zaman sekarang tuh frekuensi satu lah. frekuensi. frekuensi. Di antaranya Pak Iska, kayaknya anak-anak itu setelah lulus dari Man 3 itu kan tidak sepenuhnya melanjutkan perguruan tinggi. Apa yang harus kita siapkan? Saya menawarkan pada Pak Iska, gimana kalau kita buat dengan life skill? Ada tata rias, tata boga, wirausaha, kemudian tata busana. Kan itu. Banyak. Maksudnya apa? Maksudnya ya di samping prestasi akademis dan non akademis, kita juga menyiapkan
kader lah. Kita nggak kepingin nanti anak-anak lulus dari MAN 3 itu Bingung. yang nggak kuliah itu dia belum punya persiapan apapun. Nah, saya kepinginnya ke depannya itu life skill kita itu betul-betul life skill yang mungkin punya standar ya Pak Isa ya, punya standar lah. Jadi kita nggak kalah dengan SMK itu, sehingga nanti ke depannya MAN itu ya di bidang akademis juga jago, non akademis juga jago. Terus kita juga menyiapkan life skillnya bagi anak-anak yang tidak melanjutkan perguruan tinggi. Jadi komplit banget di MAN 3 Jember ini Pak ya. Begitu, maksudnya. Cuman mungkin kalau prestasi ya, saya boleh nambahkan bahwa kita itu pernah juara nasional bidang robotika nasional. Jadi TS. ada yang di Prodestik ini kita punya jejak digitalnya bahwa kita itu pernah juara nasional. Makanya saya tunggu prestasinya untuk mengikuti. Kalau tidak salah Mbak Ajeng, Ya. Mbak Ajeng dan teman-temannya sekarang di Brawijaya. Ya, UB. Pernah Mbak juara Ajeng di nasional. kampusnya pun juga dia punya prestasi. Jadi dia pernah membuat alat inkubator kalau tidak salah. Jadi dilombakan tingkat nasional dan dia juara. Mungkin sekali waktu diundang nanti lah. Ya, Mbak bisa Pak. Ajeng itu alumni MAN 3 Bisa yang sekarang jadi catatan Bisa jadi catatan buat kita untuk kedepannya itu Pak. berikan pengalamannya barangkali Iya. bisa ditiru ada di kelasnya. Pak. betul. Oke. Dan untuk sekarang kan pasti kenapa sih harus MAN 3 gitu Pak? Ini kan udah deket. Kan udah deket PPDB nih Pak, sambil promo-promo Pak. Promosi-promosi kan. Saya dulu lah. Iya Pak, silakan Pak. Kenapa harus MAN 3? Tadi sudah banyak kita sampaikan tentang MAN 3 itu seperti apa. Yang jelas MAN 3 ingin menjadi tempat bagi siswa-siswi dari lulusan Madrasah Sanawiyah, SMP dan sederajat untuk memberikan bekal selain akademik juga non akademik seperti yang disampaikan Pak Kas tadi. Sehingga diharapkan kalian semua dari dari Madrasah Sanawiyah maupun SMP tidak salah untuk memilih MAN 3 ini karena kita ingin lulusan dari MAN 3 ini tidak hanya memiliki kemampuan akademik juga kemampuan dalam bidang non akademik dan juga keterampilan yang sudah ada di program di sini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Dari sisinya Bapak Kaswara nih gimana? Kenapa harus MAN 3 Jember? Ya, karena MAN 3 Jember ini kalau saya asumsikan SMA plus. Ya. MA plus ya. MA plus. Ya, kalau di SMA kan ada namanya Ada SMA ya. SMA. Tapi kalau di MA ini saya katakan ya SMA tapi plusnya itu ada di Plusnya MAN. ada di MAN. Kenapa? Karena di MAN itu kan ada jurusan IPA, IPS itu ada di SMA. SMA. Jurusan keagamaan, nah itu tidak ada di SMA. Hanya ada di MA. Terus pelajaran kimia, fisika, biologi, matematika dan lainnya itu juga di MAN itu ada. Ada. Jadi kita dikolaborasikan iya, antara betul. agama dan juga umumnya menyatu nggih Pak. Ya, di samping lulusan dari MA itu bisa ke perguruan tinggi umum, bisa juga ke pertinggian Perguruan tinggi negeri Islam. ya. Itu jadi kelebihannya di situ. Makanya ya mestinya harusnya milih MAN. Di samping bidang agamanya itu memang pokoknya kan di situ. Baik. Jadi jangan lupa daftar di MAN 3 Jember ya adik-adik semuanya yang mau lulus SMA, lulus SMP-nya nih. Di MAN itu kan juga ada 2 pendaftaran ya, jalur prestasi dan jalur reguler. Ada sekarang tambahan jalur tahfidz Pak. Iya, jalur tahfidz. Ya, jadi sekarang ini sudah dibuka ya jalur Sudah, prestasi. sudah Jalur prestasi Sudah sama dibuka. tahfidz. Kalau tidak salah sudah ada 200-an pendaftar. Cepat jalur nih, harus prestasinya. cepat-cepat ya. Adik-adik semuanya harus cepat-cepat segera ke MAN 3 Jember buat mendaftarkan diri. Sama sebelum itu MAN terlambat. 3 juga akan memberikan penghargaan untuk anak-anak yang berprestasi. Bener ya. Baik mau yang masuk maupun dalam proses di madrasah ini. Kemarin kita sudah membuat suatu keputusan madrasah. Untuk anak-anak yang berprestasi kita akan berikan reward. Mungkin berita yang terbaru ini. Yang terbaru nih. Ya. Reward itu saya tambahkan dari Pak Iska tadi ada reward tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten. Nah itu nanti akan mendapatkan reward sendiri. Setiap prestasi dari bidang masing-masing akademis. Ya, terima kasih Terima kasih, Bapak Pak. atas Udah waktunya. Sama-sama, bincang-bincang sama kami. Sudah meluangkan waktunya buat Iya, iya. mampir ke podcast MAN 3 Jember.
Udah memberi motivasi Udah juga memberi buat motivasi kita, banyak buat banget teman-teman buat di kita, rumah. buat Ya. semuanya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sukses, sehat. Amin, Yang amin ya paling rabbal penting sehat, alamin. ya. Ya, sekian dulu untuk kali ini. Bisa bertemu kita lagi di podcast selanjutnya. Tunggu Tunggu karya-karya karya-karya kami. Dan jangan lupa subscribe YouTube dan juga Sosial media kami lah di bawah ini. di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, comment, dan and share dan juga subscribe YouTube kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. See you.